Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Fadil Baidillah dari Prodi Teknologi Listrik dengan NIM 9820250001 dari kelas 1 TEL 1. Di video kali ini saya akan membuat video menjawab dari 10 pertanyaan dari tugas agama Islam. Yang pertama, jelaskan sumber psikologis, sosial budaya, historis, dan yuridis tentang perlunya pembelajaran PAI di PT. Jawabannya psikologis. Di luar perbedaan pandangan tersebut, terdapat pertanyaan secara psikologis manusia itu makhluk teogenetis atau teis, makhluk bertuhan, atau ateis tidak bertuhan. Realitasnya ada manusia yang teis, ada juga manusia yang ateis. Artinya secara konseptual ada manusia yang teis, ateis, dan setengah teis, ateis. Realitas juga menunjukkan bahwa masing-masing kelompok saling mencoba mempengaruhi kelompok yang lain. Sosial budaya. Secara teoretis, masyarakat muslim di Indonesia dapat dipilah menjadi dua subkultur, yaitu santri dan muslim biasa atau bukan santri. Historis. Secara historis, bangsa Indonesia memiliki dua sistem pendidikan, yakni pesantren dan sekolah. Pesantren merupakan model pendidikan asli bangsa Indonesia, sedangkan sekolah merupakan model pendidikan yang diadopsi dari penjelajah Belanda. Yang keempat, yuridis. Sumber yuridis penyelenggaraan PAI di perguruan tinggi sebagai berikut. Yang pertama, Pancasila. Yang kedua, UUD 1945, hasil amandemen. Yang ketiga, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional atau Sisdiknas. Keempat, Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional 2005 sampai 2025. 5. Peraturan Perundang-undangan Nomor 5 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah 2010 sampai 2014. Yang keenam, PP Nomor 19 Tahun 2005 sebagaimana diubah dengan PP Nomor 032 Tahun 2013 tentang Standar Nasional Pendidikan. Yang ketujuh, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi. Selanjutnya, nomor 2. Jelaskan secara lughawi atau etimologis kata Islam berasal dari 3 akar kata dan jelaskan secara istilah atau terminologis Islam. 2. Secara lughawi atau etimologis kata Islam berasal dari 3 akar, yakni A. Aslama artinya berserah diri atau tunduk patuh, B. Salam artinya damai atau kedamaian, dan C. Salama artinya selamat atau keselamatan. Adapun secara istilah atau terminologis, Islam adalah agama yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada Nabi Muhammad SAW melalui malaikat Jibril alaihi salam. Kemudian Nabi Muhammad SAW menyampaikan agama Islam itu kepada umatnya melalui pengajaran, bimbingan, dan teladan. Soal nomor 3. Apa yang dimaksud al-umuru bi maqasidiha? Segala urusan tergantung pada tujuannya. Al-yakinu la yuzalu bisyak. Keyakinan tidak dapat dihapus dengan keraguan. Al-masyakatu tajlibut tasyir. Kesukaran itu menarik kemudahan. Ad-dararu yuzalu. Kemudaratan itu harus dilenyapkan atau dihilangkan. Al-adatu muhakkama. Adat kebiasaan itu ditetapkan sebagai hukum. Jawabannya, pertama, al-umuru bi maqasidiha. Segala urusan tergantung kepada tujuannya. Kaidah ini menghendaki agar kita beramal didasari oleh niat karena Allah lillahi ta'ala, yakni niat untuk mendekatkan diri kepada Allah dan untuk Allah semata, bukan karena pamrih. Bagaimanapun bagusnya suatu amal, tetapi jika didasari niat buruk, yakni bukan untuk Allah, maka rusaklah amal itu di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, al-yakinu la yuzalu bisyak. Keyakinan tidak dapat dihapus dengan keraguan. Misalkan Anda yakin sudah berwudu, kemudian Anda ragu apakah berkentut atau tidak berkentut. Dengan kaidah ini, sudah berwudu adalah suatu keyakinan.
keyakinan, sedangkan berkentut adalah suatu keraguan. Putusan yang harus Anda pilih adalah sudah berwudu atau tidak berkentut. Ketiga, al-masyak katut tajilibu tasyir. Kesukaran itu menarik kemudahan. Dari kaidah ini muncullah ruksyah, kemudahan yang meringankan. Misalnya mengkasar sholat di perjalanan, sholat yang 4 rakaat menjadi 2 rakaat. Bolehnya duduk dengan lain jenis di kendaraan umum dan lain-lain. Adapun faktor yang masukkan adalah bepergian sakit, terpaksa, lupa, ketidakmampuan, dan kesukaran-kesukaran lainnya. Keempat, at-taharu yuzalu, kemudaratan itu harus dilenyapkan atau dihilangkan. Kaidah ini sangat berperan dalam muamalah, seperti memberantas praktik curang dalam bisnis. Jinayah, hukuman yang membuat jerah para koruptor, perusuh, dan pelaku pencabulan. Dan munakaat, seperti bercerai karena usaha damai suami istri walau dibantu juru damai tetap menemui jalan buntu. Dari kaidah ini lahir sab-sab kaidah antara lain dar mafasid muqaddamun ala jalbi masalih, menolak kerusakan harus didahulukan daripada menarik kemaslahatan. Misalnya lebih mengutamakan membayar honorarium guru mengaji di masjid secara wajar dengan mempertimbangkan upah minimum untuk menghilangkan kemiskinan guru mengaji harus didahulukan daripada membangun bangunan masjid untuk syiar kemegahan dalam tempat ibadah Islam. Kelima adalah al-adatu wakama. Adat kebiasaan itu ditetapkan sebagai hukum. Misal ketika kita sebagai tamu disuguhi makanan, maka kita boleh makan tanpa menunggu dipersilakan oleh tuan rumah. Karena adat istiadat menetapkan demikian. Soal keempat, jelaskan menurut Gunawan tentang spiritual. Jawabannya, adapun Ginanjar, tahun 2004 halaman 107-109, berpendapat spiritualitas merupakan energi dalam diri yang menimbulkan rasa kedamaian dan kedamaian tidak terperi yang senantiasa dirindukan kehadirannya. Yang kelima, apa yang ditawarkan oleh Syed Hossein Nasr, terapi spiritual untuk mengatasi problematika manusia. Jawabannya, sejalan dengan itu, Syed Hossein Nasr juga menawarkan terapi spiritual untuk mengatasi problematika manusia modern. Ia mengimbau manusia modern untuk mendalami dan menjalankan praktik tasawuf, sebab tasawuflah yang dapat memberikan jawaban-jawaban terhadap kebutuhan spiritual mereka. Keenam, apa yang dimaksud dengan akhlak menurut Imam Al-Ghazali? Jawabannya, menurut Imam Al-Ghazali, akhlak adalah bentuk jiwa yang darinya muncul sikap dan perilaku secara spontanitas dan disertai dengan perasaan nikmat dan enjoy ketika melakukannya. Yang ketujuh, dalam kitab Mizanul Amal, Al-Ghazali menyebut bahwa asa ada bahagia terbagi dua. Jelaskan. Dalam kitab Mizanul Amal, Al-Ghazali menyebut bahwa asada bahagia terbagi dua. Pertama, bahagia hakiki, dan kedua, bahagia majasi. Bahagia hakiki adalah kebahagiaan ukhrawi, sedangkan kebahagiaan majasi adalah kebahagiaan duniawi. Kebahagiaan ukhrawi akan diperoleh dengan modal iman, ilmu, dan amal. Adapun kebahagiaan duniawi bisa didapat oleh orang yang beriman dan bisa didapat oleh orang yang tidak beriman. Yang kedelapan, menurut Ibnu Arabi, ada dua tingkatan manusia dalam mengimani Tuhan. Jelaskan. Syekh Ibnu Arabi abad ke-14. Ia menyebutkan ada dua jenis manusia, yakni insan kamil dan monster setengah manusia. Jadi kata Ibn Arabi, jika tidak menjadi insan kamil, maka 106 manusia menjadi monster setengah manusia. Insan adalah manusia yang telah menanggalkan kemonsterannya,
Konsekuensinya di luar kedua jenis manusia ini ada manusia yang sedang berproses menanggalkan kemonsterannya dalam membentuk insan kamil. Yang ke-9, ada 7 macam nafsu menurut Imam Al-Ghazali dan ulama Sufi sebutkan dan jelaskan. 7 macam nafsu dan tangga tersebut adalah sebagai berikut. Yang pertama, nafsu amarah dengan ciri-ciri sombong dan iri dengki. B. Nafsu lawamah dengan ciri-ciri enggan, cuek, suka. Yang C. Nafsu mulhimah dengan ciri-ciri suka sedekah dan sederhana. Yang D. Nafsu mutmainnah dengan ciri-ciri suka beribadah. E. Nafsu radiyah dengan ciri-ciri pribadi yang mulia, zuhud, ikhlas, wirai. B. Nafsu mardiyah dengan ciri-ciri bagusnya budi pekerti. G. Nafsu kamilah dengan ciri-ciri dianugerahi ilmu yakin, ainul yakin. Yang ke-10, apa yang dimaksud dengan paradigma Al-Quran? Dan sebutkan 7 tujuan Al-Quran diturunkan menurut Syekh Yusuf Qaradawi. 10. Apa tujuan Al-Quran diturunkan? Yusuf Al-Qaradawi menjelaskan bahwa tujuan diturunkan Al-Quran paling tidak ada 7 macam, yaitu meluruskan akidah manusia, menumbuhkan kemuliaan manusia dan hak-hak manusia. Yang ketiga, mengarahkan manusia untuk beribadah secara baik dan benar kepada Allah. Yang keempat, mengajak manusia untuk menyucikan rohani. Yang kelima, membangun rumah tangga yang sakinah dan menempatkan posisi terhormat bagi perempuan. Yang keenam, membangun umat menjadi saksi atas kemanusiaan. Dan yang terakhir, ketujuh, mengajak manusia agar saling menolong. Mungkin segitu aja dari jawaban tugas agama Islam ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.